Selamat sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan PGSSI ya, kita semua members PGSSI dan sekarang kita akan mempelajari satu pelajaran yang baru yang seperti biasa narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Dan senang sekali kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik ya, bisa bertemu kembali. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi, selama jalannya acara mohon mikrofonnya dalam posisi di mute sehingga nanti waktu Bapak Ibu mendengarkan rekaman ya, tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Oke, baik kita akan mulai acara ini dengan dibuka dengan doa. Saya mohon kesediaan dari Pendeta Moldi Mambu untuk berdoa. Silakan. Ini jauh ini dari Papua. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Kehadirat-Mu Tuhan, kami datang mengucap syukur karena kami mengetahui hanya dengan kasih-Mu, Tuhan mempertemukan kami, saudara bersaudara, sahabat-sahabat yang jauh, yang terpisah di berbagai tempat melalui Zoom virtual ini. Kami bersyukur Tuhan kami dapat bertemu satu sama yang lain untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Ya Tuhan, kami mohonkan kiranya dengan roh Tuhan bersama kami dapat menikmati, dapat juga berkat melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan kami ulangi belajar bersama-sama dengan Pendeta Dr. Kuntaraf yang akan memimpin acara ini. Kami mendoakan kiranya berkat Tuhan bagi Pendeta Kuntaraf keluarga, juga kami berdoa kepada keluarga Iskandar Wawor yang Sister Peggy yang mengkoordinasi akan seluruh acara ini. Bahkan kami semua yang mengikuti, kiranya kami dapat menikmati berkat-berkat hari Sabat melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati seluruh peralatan yang digunakan. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mambu. Dan selanjutnya, sebelum saya berikan kepada Pendeta Kuntaraf, saya mau mengingatkan sekali lagi selama jalannya acara, ketika Pendeta Kuntaraf memaparkan pelajaran, agar mikrofon dalam posisi di mute. Kemudian apabila ada pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan jika ingin bertanya secara langsung, boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Baik, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini, puji Tuhan. Yang akan membaca ayat adalah Ibu Orpa, kemudian Bapak Lasman Simanjuntak. Terima kasih untuk kesediaannya. Kita akan panggilkan Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk segera membawakan materi pelajaran kita pada saat ini. Judulnya apa ya, Pendeta? Ya, orang asing di pintu gerbang. Itu dia. Kita nggak mau bukain pintu kalau ada orang asing nggak kenal kali ya. Baik, silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia, dan selamat pagi bagi mereka yang masih ada di Amerika atau di tempat yang lain. Ya, salam dari California. Kami baru saja datang tadi malam ke sini untuk acara duka cita, untuk bicara dalam acara kedukaan daripada Ibu Leni Satori. Ya, mungkin banyak yang kenal keluarga Kusoy yang menantunya Christine, ya, kasihan sekali bapaknya meninggal pada bulan Desember yang lalu, 2 minggu kemudian suaminya dan sekarang ibunya. Kehilangan 3 orang yang dikasihi, ya. Jadi kami merasa perlu untuk ikut menguatkan, ya, kami datang, ya, ke sini, ya, untuk bicara di acara penghiburan sebentar di Upland, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tolong doakan kepada keluarga ini, ya, oleh sebab memang kita perlu untuk saling mendoakan satu sama lain. Nah, sekarang saya coba share screen, ya, dari
ini persiapan, oke, orang asing di pintu gerbang. Nah, ini kita lihat secara pendahuluan, ya, kita ingat tentang hukum yang terbesar, bukan? Ya, itu mengasihi akan Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ya. Hukum yang kedua adalah kita sebutkan mengasihi akan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Itu kita coba tekankan tentang pendahuluan ini, ya. Jadi kata-kata Yesus setelah membahas hukum yang terutama, Yesus menghubungkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia dalam satu perintah. Dan perintah itu adalah yang terbesar dari semuanya. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada perintah ini. Ya. Jadi sama manusia, siapa itu sama manusia? Ya, termasuk juga kan orang asing. Itulah sebabnya kita akan membahas mengenai masalah orang asing yang di pintu gerbang. Oke. Kemudian mengapa ini penting? Sebab kita akan belajar mengenai hukum terbesar. Ya. Kemudian kita belajar apa yang dimaksudkan dengan mengasihi sama manusia. Kita akan belajar kehendak Tuhan dalam berhadapan dengan orang asing. Kadang-kadang kan kita tidak peduli kepada orang asing. Ya, banyak kecurigaan tentang orang asing. Bahkan setiap bangsa itu mempunyai istilah-istilah yang aneh, yang sering memandang remeh kepada orang asing atau memandang remeh kepada orang yang luar suku. Ya, itu setiap suku itu ada. Ya. Kita bisa bicara orang-orang Tionghoa, ya ada istilah-istilahnya kepada orang yang asing. Kemudian kepada bangsa lain, orang Indonesia juga, ataupun kepada orang Amerika terhadap orang luar. Jadi sering memandang remeh begitu. Ya. Nah, kita lihat di dalam ayat hafalan di sini katakan, sebab itu haruslah kau menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pendahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ya, kasih kepada orang asing adalah diajarkan perjanjian lama. Israel menjadi orang asing di Mesir, mereka harus bersimpati kepada orang asing. Israel seharusnya menjadi saksi bagi orang asing. Ya, Tuhan memanggil Israel supaya menjadi berkat dan memperkenalkan Tuhan kepada orang asing. Ya, jadi nanti kita lihat kepada aplikasinya kepada kita semua. Tetapi itu rencana Tuhan kepada orang Israel. Nah sekarang tema pelajaran kita bagi dalam 3, yaitu perjanjian baru, sunat hati, dan mengasihi orang asing. Ini yang menjadi inti daripada pelajaran kita. Nah sekarang bicara tentang perjanjian baru. Ya. Bagaimana Yesus memandang instruksi yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5 yang ditulis oleh Nabi Musa. Ya. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 38. Ya. Orpa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, jadi itulah hukum yang pertama, mengasihi akan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal pikiran. Kemudian bagaimana hukum yang kedua? Ya, Saudara Lasman, menyuntak. Matius 22 ayat 39-40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini, inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa yang menjadi dasar ya daripada hukum kedua yang terbesar? Sebetulnya yang Yesus katakan itu sebetulnya adalah mengulangi apa yang tertulis di dalam ya perjanjian lama. Misalnya Imamat 19 ayat 18 ya. Suster Orpa. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Oke. Jadi itu dasar penting yang kita ingin tekankan, akulah Tuhan. Artinya Tuhanlah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah
penebus, pemelihara kita, dan oleh sebab aku itu Tuhan, ya, maka engkau harus mengasihi satu sama lain. Kenapa? Sumbernya sama, yaitu apa? Tuhan, ya. Tuhan adalah sumber daripada kehidupan, ya. Jadi semua itu diciptakan, ya, oleh Tuhan yang sama, semua ditebus oleh juru selamat yang sama. Jadi kita itu bersaudara kalau begitu, sebab kita adalah, ya, sama-sama adalah anak Tuhan. Jadi pada hukum kedua ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Makanya kita tahu dua hukum inilah yang membahas tentang empat hukum. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, dan dalam hukum yang berikut dengan hubungan dengan sesama manusia, ya. Jadi oleh sebab kita adalah umat Tuhan, ya. Maka sebagai umat Tuhan, maka kita tidak bisa tidak harus mengasihi satu sama lain. Nah, sekarang apa hubungan antara hukum kasih dan perjanjian baru, ya? Kita coba lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Yeremia 31 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Pengertian daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, pemberian 10 hukum Allah pada 2 log batu adalah tanda dari kasih karunia-Nya, agar umat manusia mengasihi Allah dan menurut akan hukumnya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada hukum. Wah, dunia ini kan kacau. Jadi oleh sebab Tuhan mencintai kita, maka Tuhan memberikan hukumnya. Kemudian perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang kekal. Seharusnya perjanjian kekal tidak perlu diperbaharui. Ya, tidak perlu diperbaharui perjanjian kekal. Masalah yang terjadi ialah Allah begitu mengasihi manusia, namun umatnya yang tidak setia. Sebab itu ada perjanjian baru. Namun perjanjian baru bukanlah berarti hukum yang baru. Nah, ini satu perkara yang sangat penting yang banyak disalah mengerti oleh banyak kelompok-kelompok daripada gereja yang lain. Ya, kalau perjanjian baru pokoknya lupakan soal perjanjian lama, oke? Tetapi perjanjian baru bukan berarti hukumnya baru. Hukumnya, ya, adalah tetap hukum yang lama. Kalau begitu apa yang baru? Kita coba lihat. Perjanjian disebut baru sebab baru dalam internalisasi daripada hukum Allah, yaitu dalam hati. Ya, dikatakan dengan demikian, yang dibutuhkan adalah apa? Pembaharuan hati. Ya. Yang dibutuhkan adalah pembaharuan hati. Hukum yang tadinya ditulis di loh batu, sekarang ditulis di dalam hati. Ya. Demikian juga dengan perjanjian. Paulus menyebutkan perjanjian baru dalam 2 Korintus 3:6, dan yang dimaksudkan ialah bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Oke, jadi ini satu perkara yang sangat penting kita harus mengerti. Perjanjian baru bukan hukumnya yang baru, ya, tetapi penulisannya internalisasi, yaitu hukum itu berada di dalam hati kita atau dalam pikiran kita, sehingga kita dapat menurut hukum Tuhan di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, ya, dan siapa saja kita memelihara hukum Tuhan. Oke, itu bagian pertama tentang perjanjian. Kemudian sunat hati, ya, dalam hubungan ini. Mengapa sunat merupakan hal yang penting bagi orang Israel? Oke, Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Siapa sekarang yang baca? Ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Oke, ini adalah perjanjian diberikan kepada Abraham. Ya, kemudian satu hal yang sangat menarik, ya, ini merupakan adalah tanda perjanjian yang kekal.
Kemudian apa yang harus dibuat orang Israel sebelum masuk ke Kanaan? Oke, Yosua 5 ayat 2 dan 3. Yosua 5 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katam. Oke, luar biasa sekali, berapa ribu itu, ya ratusan ribu yang disunat, berapa lama Yosua harus bekerja keras, ya. Oke, lebih dari hanya sekedar disunat, apakah yang Tuhan kehendaki dialami oleh orang Israel? Rohani. Oke, Roma 2, 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukan orang yang lahir ya Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke, terima kasih. Jadi kita semua boleh ya menjadi orang Israel rohani, ya. Tetapi dikatakan yang disunat adalah sunat dari secara rohani. Ya. Nah sekarang kita harus mengerti pengertian mengenai sunat hati. Sunat adalah lambang perjanjian dengan Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan menuntut agar orang Israel disunat hatinya. Yeremia menyebutkan orang Israel yang telinganya tidak disunat. Berarti mereka tidak dapat mendengar firman Allah, yaitu Yeremia 6 ayat 10. Sunat hati adalah lambang pertobatan orang Kristen. Sunat hati berhubungan dengan mereka yang telah disunat secara daging, namun perlu pembaharuan perjanjian dengan hukumnya. Ya. Nah, arti sunat hati dengan demikian setelah menerima hukum Allah, mereka dipanggil untuk mengerti akar dari penyerahan hati mereka. Ini bukan sekedar menghindarkan perbuatan yang salah, tetapi juga punya keinginan untuk berbuat yang tidak punya keinginan untuk berbuat yang salah, dan lebih penting lagi mempunyai kehidupan yang berbuat baik sepenuhnya. Sebab itu tuntutan Tuhan pada tahap ini ialah perjanjian berdasarkan kasih, hingga penurutan yang sepenuhnya yang berdasarkan kasih. Jadi itulah sunat rohani ya yang berhubungan dengan perjanjian baru ya, yaitu melakukan kegiatan perjanjian penurutan itu berdasarkan kasih Allah. Kemudian prinsip mengasihi sesama manusia meningkat lebih lanjut agar orang Israel mengasihi orang asing. Kita sekarang berbicara mengenai masalah mengasihi orang asing, ya. Di mana kita dapatkan nasihat agar mereka mengasihi orang asing, ya. Kita sudah baca tadi ayatnya dari Ulangan 10 ayat 19, harus menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah sekarang, di mana lagi orang Israel diingatkan agar peduli kepada orang asing dan apa alasannya? Kita coba lihat Ulangan 5 ayat 12 sampai 14. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ternyata pemberian hari Sabat, berbicara tentang penurutan atau pemeliharaan hari Sabat meliputi juga orang yang bekerja di rumah kita, termasuk juga orang asing, ya. Dikatakan supaya mereka itu berhenti juga. Apa maksudnya? Supaya orang asing juga mendapatkan berkat daripada kerohanian. Ya, ini suatu perkara yang sangat penting, ya, soal Sabat, ya. Jadi pegawai-pegawai juga jangan bekerja. Kenapa?
Sebab di hadapan Tuhan tidak ada bedanya antara antara pembantu ataupun orang asing dengan tuan rumah. Ya. Kalau kita datang ke gereja, saudara-saudara, ya, di hadapan Tuhan mendengar firman Tuhan, maka siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi pegawai biasa ataupun tamu, ya, di hadapan Tuhan itu sama. Ya. Jadi semua memerlukan Tuhan. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus tetap ramah, ya, juga menjadi saksi untuk orang asing. Baik. Apakah alasan yang baru mengapa kita harus peduli kepada orang asing? Beberapa ayat ini, Saudara Lasman boleh tolong baca dari 3 ayat ini. Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Mazmur 146 ayat 8-10. Tuhan membuka orang-orang buta. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat di sini alasan yang sangat penting, ya, bahwa kita bisa saja menjamu malaikat. Kemudian satu hal yang kita lihat di sini tulisan daripada Yesus, apa yang kita buat kepada orang yang terhina ini kita buat kepada Yesus Kristus. Ya. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mempunyai keramah tamahan atau siap untuk menolong mereka yang kekurangan makanan dan sebagainya. Ya, apalagi dalam masa pandemik ini. Ya. Jadi mereka yang yatim piatu, kemudian orang asing dan sebagainya, janda ditegakkan kembali. Itulah yang diharapkan dari orang-orang Israel atau orang Israel rohani. Baik. Ayat yang penting yang sering kita ulangi yang disebut golden rule, ya, peraturan emas, Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa sekali. Nah, sekarang alasan yang sangat penting supaya kita bersikap baik dan menolong orang asing. Sebab Tuhan mengasihi orang asing. Bila percaya kepada Tuhan sebagai penciptaan dan bumi, manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, kita perlu mengikuti teladan Tuhan. Oke, sebab orang Israel pernah jadi orang asing di Mesir. Berdasarkan perintah, kita harus mencintai sesama manusia. Kemudian untuk menyediakan diri bertemu dengan Tuhan. Pendidikan terbaik untuk mengasihi Allah dapat dipelajari dan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Siapa itu? Orang asing. Ya. Berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, namun kita harus tunjukkan kebaikan kepada mereka sebab Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Jadi itulah sebabnya kita harus tunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Oke, sebab kita adalah wakil Tuhan untuk menyediakan diri hidup di tempat berbeda, namun mempertahankan kesucian dan penuh kasih. Ingat pengalaman Abraham, Yusuf, Daniel, ya mereka kan berada di tempat asing, tetapi mereka mendapatkan pertolongan juga daripada orang asing atau daripada mereka yang kita tersebut. Maka kita pun harus melakukan satu tindakan yang sama kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, mengapa kita harus memperlakukan orang asing dengan adil? Ulangan 1 ayat 16. Siapa ini? Lasman? Ulangan 1 ayat 16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Ulangan 24 ayat 17.
Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ini menunjukkan kita harus berlaku dengan adil dan justru kita harus menolong, bukannya coba memberatkan mereka. Ulangan 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Oke, jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Jangan memperkosa hak orang asing, anak yatim ataupun janda, ya. Dan sering, ya, saya ingin bercerita sedikit, ya. Satu waktu istri saya bertugas di Kenya, ya. Kemudian di tempat menginap itu, ya di guest room daripada divisi, dia lihat ada seorang wanita yang kerja sangat baik sekali. Kemudian bagaimana ya kabarnya, jadi cerita rupanya dia adalah seorang janda. Ya. Kemudian anaknya masih kecil. Ya. Dan dikatakan pada saat suaminya meninggal, maka sesuai dengan adat setempat, ya, maka dia datang ke rumah itu dari kuburan, rumahnya itu sudah kosong. Kenapa? Diambil semua barang oleh keluarga suami. Ya. Sampai dia pun harus pindah ke tempat yang lain. Kemudian dia waktu itu dia sedang pregnant, ya, artinya hamil. Dia harus pergi dengan kendaraan umum sendiri, ya, tidak ada yang antar, ya, pergi, ya, dengan melahirkan, ya, dengan kendaraan umum ke rumah sakit. Ya. Kemudian dia bekerja sebagai janitor, ya. Kemudian istri saya sangat simpatik sekali, kerjaannya baik, ya, kerjanya baik. Jadi istri saya tanya kepada dia, kamu mau sekolah, ya? Oh mau kalau ada kesempatan, ya. Akhirnya diberi kami, ya, sekolahkan dia, ya, ini orang Afrika, ya. Kemudian dia berhasil dengan pendidikannya dan sekarang dia bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik. Kita percaya bahwa kita harus menolong orang yang kekurangan. Oke. Ini banyak orang justru sudah susah kematian diperkosa hak orang, artinya anak janda yatim piatu. Diperkosa artinya yang diambillah semuanya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi, ya, di kalangan kita. Baik. Aplikasi praktis apakah yang diberikan oleh Musa dalam mengadili dengan benar, ya. Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu dan di dalam tempatmu. Pada hari itu jugalah harus engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru pada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Oke, satu hal yang sangat penting sekali, ya. Ada orang yang sudah miskin kemudian perlu pinjaman, kemudian dia tuntut dengan bunga yang tinggi, ya, atau harus pakai uang jaminan dan sebagainya. Kalau orang miskin kita perlu kita memerlukan pertolongan, kita harus tolong, ya. Kalau seandainya berikan pinjaman, jangan kita mengharapkan bunga daripadanya. Kalau dia tidak bisa untuk mengembalikan, kita harus selalu rela untuk siap untuk menolong dia, ya, tidak menuntut pengembalian. Kenapa? Tuhan akan mempunyai berkat yang jauh lebih berkelimpahan, ya, jauh lebih berkelimpahan, ya. Dan banyak orang yang meminjam kepada kami tidak pernah ingat lagi, ya. Kenapa? Oleh sebab kita tahu bahwa memang itu tugas kita untuk selalu menolong kepada mereka. Oke, baik. Petunjuk apa yang diberikan oleh Yakobus yang kita dapat ikuti sekarang ini? Oke.
Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke. Yang berikut, ya. Yakobus 2 ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Oke. Jadi sering sekali kita dapatkan di mana-mana di gereja-gereja selalu memandang muka kepada orang yang kaya, kepada orang miskin tidak dipandang sebelah mata. Saudara-saudara sekalian, kita perlu menguji diri kita masing-masing supaya tetap memandang semua orang itu berharga di hadapan Tuhan, termasuk orang asing, termasuk janda, yatim piatu dan sebagainya. Ya, justru kita harus menolong mereka. Ya, kita merasa senang bahwa kita bisa mendirikan panti asuhan, ya, untuk orang-orang yang yatim piatu atau yang sangat miskin, dan sekarang ada 10 panti asuhan, ya, dari Yayasan Advent Peduli Indonesia. Ini, ya, usaha daripada kaum awam, ya. Kita bersyukur oleh Ibu Peggy juga giat di situ, ya. Jadi sebagai, ya, ketua tempo hari, kemudian sekarang suaminya ketua pembina, ya, kemudian sekarang sebagai pengawas dan bagian public relation. Jadi kita buat banyaknya, ya. Tahun ini saja kita tambah 2 panti asuhan. Saudara-saudara sekalian, ini tugas yang penting yang sering dilupakan. Ini disebutkan sebagai apa? Ibadah yang murni. Jadi ibadah yang murni bukan hanya pelihara hari Sabat, saudara-saudara, tetapi berbuat sesuatu untuk, ya, mereka yang yatim piatu. Oke. Aplikasi perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, dan komunitas kita bila kita membuat komitmen untuk mengasihi orang asing. Wah, kalau kita membuat, ya, kita kasih kepada orang asing, ya, maka akan terjadi perubahan kerohanian kita sendiri bertumbuh, kita sendiri merasa berbahagia. Dan bukan hanya itu, ya, kita pun melihat bahwa gereja akan bertumbuh dengan cepat, sebab dikatakan bagaimana kalau kita lebih ramah tamah, kita lebih berbaik hati, maka akan ada 100 pertobatan di mana sekarang hanya ada 1, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Oke. Apakah sikap kita kepada tamu asing yang datang ke gereja kita? Apa kegiatan gereja dalam menyambut tamu? Ya, itu harus dipikirkan. Kita harus selalu ada tim penyambut tamu. Kemudian kalau dia tamu dari luar kota, ya, kita siap untuk mengundang dia makan. Makanya bagus kalau selalu ada potluck. Kalau tidak ada potluck, kita bawa ke rumah. Oh, ini persis minggu yang lalu, ya, ada seorang datang, ya, dari London, ya, dia dokter, kemudian baru saja datang 2 hari sebelum Sabat, ya, dia cari-cari melalui Google, dapatkan gereja kita, kontak ke pendetanya, terus datang ke gereja kita, datang di sekolah Sabat, ya. Kemudian, ya, baru datang. Apa yang kami buat, ya, sesudah gereja kami undang dia ke rumah, ya. Kemudian kami antar lagi sesudah makan dan bercerita, ya, tentang banyak hal tentang dia masih single, ya. Kemudian kita punya waktu yang baik lah pokoknya dengan saudara seiman yang baru datang. Dia termasuk orang asing, ya, asal usulnya dari Angola, ya, tetapi sedang membuat research di universitas di sini. Jadi kita perlu membuat kebaikan kepada orang asing, ya. Apakah Anda perlu ditolong orang di masa lalu? Apakah Anda pernah ditolong masa lalu? Ya. Apakah Anda buat sekarang ini dalam menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Ya. Oh, saya banyak ditolong orang. Ya. Itulah sebabnya saya percaya saya bertanggung jawab untuk menolong orang lain. Ya. Ya, demikian juga masing-masing kita. Tidak pernah ada di dunia ini di mana orang yang tidak pernah ditolong. Kita semua pernah ditolong orang. Oke. Mengapa tuntutan untuk mengasihi anak yatim piatu dan para janda miskin dihubungkan dengan tuntutan untuk mengasihi orang asing? Apakah persamaan antara yatim piatu, janda miskin, dan orang asing? Ya, sama-sama sering tidak dipedulikan orang. Ya, sama-sama tidak dikenal. Ya, kadang-kadang orang selalu memikirkan yang kaya. Ya, jadi sama-sama dipedulikan. Itulah sebabnya kasih, ya,
harus memberikan pelayanan kepada mereka. Persamaan yang lain adalah semuanya adalah ciptaan Tuhan. Semuanya Tuhan kehendaki untuk mempunyai gambaran Allah. Ya. Oleh sebab semua ciptaan Allah, kita harus selalu siap untuk mengasihi akan semua orang. Baik. Kemudian apakah yang gereja-gereja lokal ya bisa lakukan terhadap orang asing di sekitar kita di zaman now? Apakah ada pengalaman yang indah atas pelayanan gereja kepada sekitar? Saudara-saudara sekalian, saya percaya ya setiap gereja lokal harus menjadi pusat pelayanan masyarakat. Ya, jadi kita harus ada pelayanan masyarakat di gereja kita. Gereja lokal melalui pelayanan masyarakat dapat melihat kebutuhan masyarakat sekitar dan memberikan pertolongan kepada mereka. Dalam masa pandemik, setiap gereja perlu melihat kebutuhan anggotanya dan memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Makanya kami rundingkan di YAPI, di panti asuhan. Panti asuhan semua membuat masker, kemudian bagi-bagi masker kepada tetangga-tetangga atau masyarakat setempat. Bukan hanya itu, bagi makanan, ya. Kelebihan makanan yang diberikan ke panti asuhan mereka bagi kepada mereka yang kekurangan. Kita perlu buat demikian. Setiap gereja dapat mendukung panti asuhan, itu kita selalu coba anjurkan. Kemudian setiap gereja harus mempunyai tim penyambut tamu yang berdaya guna. Ya, jadi tamu datang, kemudian dicatat namanya, diperkenalkan, kemudian ya diatur, diundang ya. Bagi mereka yang tidak ada lunch appointment dan sebagainya, itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Setiap gereja harus punya interest coordinator yang cekatan, yang dapat meng-follow up tamu dan siap memberikan pelayanan kepada mereka yang menaruh perhatian. Maka kalau saja kita mempunyai kegiatan-kegiatan ini, maka kita akan mempunyai kemajuan ya dalam pekerjaan Tuhan. Baik, itu adalah pembahasan kita ya. Sekarang question and answer ya. Silakan. Terima kasih Pendeta Kuntaraf sudah memberikan pelajaran yang begitu menarik dan semoga ini mudah dimengerti oleh kita semua karena saya lihat pertanyaannya masih belum banyak. Artinya semua sudah mengerti nih, Pendeta. Jadi nggak ada pertanyaan yang banyak. Puji Tuhan. Ada 3 penanya di sini. Pendeta udah minum ya? Sudah, silakan. Ya, oke. Mungkin saya tidak akan putar teaser acara Pendeta hari Minggu, tapi saya tetap akan mengundang kita semua untuk hadir di acara Pendeta Kuntaraf Bible Study bahasa Inggris setiap hari Minggu jam 8 malam. Sekarang mulai lagi dengan jam 8 malam. Oke, pertanyaannya adalah yang raise hand udah ada 2. Terima kasih. Kemudian yang pertama dari Ibu Deti Asa ya, Deti Ludia Paulina Asa. Matius 22 ayat 37 dan 38 mengatakan hukum yang terutama. Berarti hukum ke 1 sampai 4 itu lebih tinggi daripada hukum ke 5 sampai 10. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ini satu hal yang sangat bagus. Tidak pernah saya pikirkan itu, Deti Ludia Paulina Asa. Deti Asa, Sir. Deti Asa. Deti Asa. Iya, Sir. Oh, oke. Ya, Deti. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali. Nah sekarang mengapa disebutkan Bapak yang terutama, yang disebut pertama? Ya, apakah itu berarti sebuah hukum? Semua hukum itu sama. Ya. Namun ada satu hal kenapa harus disebutkan yang pertama? Sebab hubungan dengan Tuhan adalah sumber kuasa. Ya. Jadi kalau seorang itu sudah menyembah hanya Tuhan saja, ya, mengasihi akan Tuhan, maka kalau kasih kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, senang dengan waktu dengan Tuhan, maka itu memberikan kuasa kepadanya. Dia akan mencintai sama manusia, kemudian dia akan tidak mau membunuh atau mencuri, tetapi dia buat ini 10 hukum kan bersifat negatif ya, artinya jangan membunuh, jangan mencuri, tetapi
dengan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita akan mengasihi, kita akan berbuat sesuatu yang positif, ya. Jadi kita akan menolong yang berkekurangan, kita akan menolong yatim piatu, kita akan selalu siap untuk menolong. Kenapa? Sebab Tuhan bertata di hati kita. Jadi yang sangat terutama, betul ya, sangat utama yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, sebab sumber daripada kasih. Kalau mulai dengan 6 hukum yang berikut, kita akan gagal, kita tidak punya kuasa. Kita bisa menolong orang, ya, tetapi supaya kita dipilih jadi ketua, artinya kita menolong orang supaya kita dipilih, artinya biasa kan kalau misalnya ada banjir sebelum pemilu kan banyak orang-orang itu menolong yang kebanjiran ataupun yang yang korban-korban gunung meletus, itu alasan apa? Politik, ya. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, mengasihi dengan Tuhan, ya, dia akan selalu tidak akan bisa berhenti itu, ya. Akan selalu giat menolong, sebab apa? Semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi itu sangat penting sekali untuk diingat, ya. Hubungan dengan Tuhan adalah sumber daripada kuasa, ya. Amin. Dalam mengikuti menurut akan hukum-hukum yang lain. Terima kasih, Sir. Puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah menjawab ya. Selanjutnya dari Ibu Kadariati Lodo. Apakah sunat masih berlaku saat ini? Ya jelas berlaku, tapi sunat hati. Ya. Jadi yang diharapkan adalah pertobatan yang sungguh, ya. Tetapi kalau misalnya Anda mau disunat secara fisik, bagus sekali, ya, untuk kesehatan, ya, untuk lebih sehat, ya. Jadi sunat itu adalah satu perkara yang baik, dan 20% daripada penduduk Amerika disunat, ya, untuk kesehatan, ya. Kemudian ada beberapa negara yang mungkin sekitar 80% ada penduduknya itu adalah disunat, ya, bukan hanya oleh masalah keagamaan, tetapi oleh sebab untuk kesehatan, ya. Jadi maksudnya kalau berlaku untuk menjadi benar atau menjadi umat Tuhan, jawabnya adalah tidak, oke. Tetapi sunat yang dibutuhkan adalah sunat hati, ya. Jadi bukan lagi secara fisik, tetapi secara rohani. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erik Sinurat. Selamat sahabat Pak Pendeta, izin bertanya terkait orang asing. Apakah ART atau asisten rumah tangga juga harus berhenti bekerja pada hari Sabat, atau tetap bekerja tetapi ada batasan tertentu yang tidak dia lakukan pada hari Sabat? Iya, saya percaya bahwa orang asing, termasuk pembantu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga sekarang namanya, ya, itu perlu harus mengetahui bahwa itu adalah hari Sabat, ya. Jadi dengan demikian jangan berikan pekerjaan yang berat, ya. Misalnya memasak, biarlah masak sudah mulai disiapkan pada hari Jumat, ya. Jadi tahu bahwa hari Jumat adalah hari persediaan. Jadi pada hari Sabat itu hal yang ringan, ya, hanya untuk menghangatkan dan sebagainya, ya. Jadi kami sudah lama tidak punya pembantu, ya, atau asisten rumah tangga. Tapi di Filipina saya punya asisten, bukan di Filipina, di Singapura. Oke, di Singapura kami pernah punya asisten rumah tangga, ya, dan sama-sama makan dengan kami, sama-sama ke gereja, ya. Kemudian tugasnya jauh lebih ringan pada hari Sabat sebab sama-sama ke gereja, ya, duduk di gereja bersama-sama. Oke. Jadi orang asing, artinya asisten rumah tangga juga harus mengetahui bahwa kita adalah umat Tuhan. Itulah sebabnya perlu mereka merasakan Sabat itu memang berbeda. Dan dikatakan dalam buku Yesaya juga kepada orang asing juga yang memelihara hari Sabat, mereka akan dapatkan berkatnya. Mereka pun akan mendapatkan berkat hari Sabat. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf.
Ya, selanjutnya dari Aldrin. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy. Selamat sahabat Pak Aldrin. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat terhindar menjadi seperti orang Farisi yang mengklaim hidup dalam kebenaran, percaya kebenaran, tetapi tidak peduli dengan sesama, bahkan berlaku tidak adil atau bersikap tidak baik dengan sesama? Bagaimana memiliki kasih sejati di dalam jiwa seperti Yesus? Iya, kembali kepada rahasianya yang kita sudah bahas tadi, ya, yaitu kita harus erat dengan Tuhan. Jadi kita, kebetulan kami baru saja menyelesaikan tentang renungan malam seiman tentang masalah pengampunan. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang lain kecuali kita bisa merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau saja kita bisa mengerti bahwa sebetulnya kita itu harus mati, ya, kita itu harus mati untuk selamanya, tetapi Yesus mati untuk kita, untuk mengampuni diri kita. Kalau kita merasakan itu pengampunan, kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan siap untuk mengasihakan orang lain. Ya. Dengan memandang kepada Yesus Kristus, kita akan dapat berubah. Kalau tidak, ya, kita mungkin menurut pergi ke gereja dan sebagainya, tetapi hanya berpisah dalam bentuk formalitas, ya, untuk kelihatan orang, ya. Kemudian kita kadang-kadang lebih legalistik. Saudara-saudara sekalian, kenapa banyak kritik-kritik, banyak gosip-gosip? Kita tidak mengerti apa artinya kebenaran oleh iman. Ya, kalau kita mengerti bahwa kebenaran itu oleh iman, kita tidak berdaya apa-apa. Hanya Tuhan yang memungkinkan kita itu bisa hidup. Hanya Tuhan yang bisa menutupi ketelanjangan kita. Ya, jadi kita merasakan semua orang itu juga memerlukan anugerah Allah. Dan kita akan mempunyai sikap yang adil kepada orang lain. Kita harus selalu siap untuk menolong kepada orang lain. Ya. Jadi kembali saudara, ini Eldrin, pasti ini Eldrin Dompas ini, ya, yang saya kenal waktu kecil. Oke, Eldrin atau Eldrin yang lain? Ini Aldrin. Aldrin. Iya. Aldrin Dompas. Anyway, ya. Jadi Aldrin, ya, yang sangat penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan punya kerinduan untuk membahagiakan orang lain. Ya. Menolong orang lain, selalu siap, peduli, ya, kepada orang lain. Tidak memperkosakan hak mereka. Iya. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak Hermon Ratu Romon yang raise hand. Pak Hermon, silakan. Ya. Oke, shalom. Terima kasih buat Pak Pendeta Kuntaraf, juga Ibu Peggy. Dari Subang. Ya, betul sekali Pak Pendeta. Subang, ya. Oke. Ya, ya. Ini saya perihal orang asing. Nah, orang asing itu siapa orang asing itu Pak Pendeta? Karena kita di Indonesia sebagai kaum minor juga kayaknya memang asli kita Indonesia, tapi banyak keterbatasan seperti membangun gereja kadang nggak bisa, sempat kita dilemparin waktu dulu. Nah, jadi orang asing itu siapa? Apakah orang asing itu di luar umat gereja Masihat Advent hari ke-7, atau mereka yang susah, yang memerlukan pertolongan di luar kita, atau bagaimana Pak Pendeta? Tolong penjelasan, terima kasih. Oke, semuanya itu. Kalau mau buat pendek. Oke. Nah sekarang, ya, untuk orang Israel, ya, maka orang asing itu adalah orang-orang Mesir, ya, orang-orang yang non-Israel. Kita adalah orang Israel rohani, maka orang asing itu adalah orang yang tidak memiliki iman seperti orang Israel rohani. Oke. Tetapi mungkin juga tidak seiman dengan kita, ya. Atau mungkin juga itu adalah tetangga kita, tetapi ya tidak mengenal Tuhan atau tidak seiman dengan kita. Ya. Kemudian pelajaran kita menjelaskan sampai kepada masalah anak yatim piatu, janda dan sebagainya yang memerlukan pertolongan. Makanya Yesus waktu berbicara tentang siapakah sesama manusia itu,
adalah mereka yang membutuhkan akan pertolongan kita. Ya. Jadi mungkin juga itu adalah orang Advent yang memerlukan kesusahan, artinya yang mempunyai kesusahan. Ya, jadi mungkin sama-sama satu iman, tetapi dia mempunyai penderitaan oleh sebab pandemik ini, oleh sebab sakit ataupun dan sebagainya. Kita harus selalu siap untuk menolong mereka, ya, seiman atau tidak, ya, tetangga ataupun juga saudara dan sebagainya. Kita harus selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Itulah sesama manusia. Baik, terima kasih Pendeta. Tapi pada masa pandemi ini agak sulit loh Pendeta kalau kita terima orang asing, tamu yang nggak kenal masuk ke dalam rumah. Wow. Betul. Ya kan? Wah, ini yang saudara aja tunggu dulu ya gitu kan. Apalagi kalau nggak kenal, waduh, cek masker dan sebagainya ya. Mungkin Dan itu kita harus pakai masker, tetapi kalau terima artinya walaupun misalnya bersaudara, kalau dalam masa sekarang kan ini masa pandemik ya. Sedangkan kemarin ya begitu tiba di Los Angeles kami langsung pergi ke Thousand Oaks ya. Mungkin ini Pendeta Mambu ingat ke Limongan, so dulu dari Makassar ya. Kami ketemu Ibu Limongan yang sepupu dengan istri saya ya. Itu umurnya 98 tahun ya. Dan kami waktu bercerita juga apa pakai jarak dan kami pakai masker. Pakai jarak ya. Jadi oleh sebab kami baru saja dari pesawat kan ya jadi ini sama-sama bersaudara ini anak sepupu, tetapi kita juga harus pakai jarak ya, apalagi yang kita tidak kenal dan sebagainya. Jadi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan tetap diperlukan, tetapi poin inti yang saya mau tekankan adalah harus selalu siap untuk menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Itulah prinsip Alkitab, bertolong-tolonganlah satu sama lain. Amin. Oke, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya dari Bapak Guntur Sitorus. Selamat sahabat Pendeta, mengapa Tuhan membuat tanda perjanjian sunat? Mengapa tidak bentuk yang lain? Oh, saya tidak tahu itu jawabnya kenapa harus melalui sunat ya, tidak dengan yang lain. Saya menduga ya, oleh sebab ini merupakan suatu hal yang membedakan antara orang Israel dengan orang non-Israel. Makanya istilah ini sering digunakan oleh orang Israel yang tidak seiman adalah apa? Orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat. Ya. Jadi itu membedakan. Ya. Dan itu satu faktor. Kemudian itu membuat juga antara bersih atau tidak ya dalam segi kesehatan ya. Sebab kalau orang yang disunat dia itu lebih bersih ya. Dan kalau misalnya dia tidak disunat maka bisa terjadi apa pengumpulan bakteri dan sebagainya ya. Apalagi orang-orang yang melakukan apa namanya orang-orang non Israel ya, yang dikenal bahwa mengadakan hubungan seksual itu dengan siapa saja ya jadi itu sangat berbahaya ya dalam keadaan yang tidak bersunat. Jadi dari segi kesehatannya ya, kemudian dari segi religius ya dan budaya dan sebagainya, maka itulah sebabnya diberikan tanda melalui sunat ya. Namun kembali yang sangat penting adalah sunat hati ya. Tetapi sekarang pun
ya, berkat daripada sunat tetap ada, yaitu berkat kesehatan. Amin. Ini pertanyaan yang menarik dan jawabannya juga menarik. Selanjutnya saya mau panggilkan yang raise hand, yaitu Hutape ya, Bapak atau Ibu ya ini ya. Apakah Ya, masih bersama saya? masih. Oh Ibu, untung saya nggak bilang Bapak tadi. Silakan. Terima kasih Peggy. Selamat sahabat Pak Pendeta. Ya. Saya mau bertanya seperti ini. Ini kan sekolah sahabat ini berulang kan, kadang-kadang kita ketemu lagi dengan pelajaran yang sama tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya dengan pelajaran yang sama, dan pembahasan mengenai janda dan yatim piatu ini juga diulang lagi, dibahas lagi. Tetapi apakah ada program dari GC misalkan kalau ada janda itu harus ada dari tiap-tiap jemaat yang mempunyai anggota yang sudah janda ini semacam dana seperti itu. Waktu saya dulu masih kecil-kecil, masih anak-anak, masih remaja, itu saya melihat ada 7 kotak pundi-pundi persembahan di gereja. Jadi ada buat dana sosial, fakir miskin, pembangunan, ucapan syukur dan hari lahir. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Jadi dari gereja juga kan tidak termotivasi mungkin untuk memberikan sejumlah kayak santunan ya ibaratnya santunan kepada para janda ini. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah memang perlu satu program dari GC mungkin yang di-blast kepada semua jemaat di seluruh Advent atau bagaimana semestinya? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ada 2 hal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama, sistem persembahan sekarang ini disebut persembahan terpadu, ya. Dan setiap persembahan terpadu itu maka harus ada persentase tertentu, ya, yang mana yang diberikan kepada conference ataupun daerah, yang mana yang tinggal di jemaat. Kemudian untuk jemaat itu, untuk kas gereja harus ada pembagiannya, yang mana yang untuk pelayanan masyarakat ataupun untuk dorkas, ya, atau untuk operasi daripada gereja dan sebagainya. Jadi tiap-tiap jemaat harus mempunyai kas, ya, artinya menyisihkan dana untuk ya fakir miskin. Itu pertama. Yang kedua, ya, yang sepanjang yang saya tahu sampai sekarang juga di gereja kami di Capital Chinese, ya, di Maryland tetap melaksanakan bahwa setelah perjamuan suci selalu dikumpulkan persembahan untuk fakir miskin. Oke, jadi itu adalah termasuk kepada mereka yang para janda-janda dari gereja kita. Prinsipnya ialah bahwa dengannya tidak mungkin bahwa dari General Conference yang akan mengurusin kepada para janda, tetapi tiap-tiap jemaat itu harus memikirkan akan siapa yang harus ditolong. Oke. Dan gereja kami, ya, di sini juga ada dalam masa pandemik ini ada yang mendapatkan bantuan-bantuan khusus langsung oleh sebab apa? Oleh sebab orang itu memerlukan pertolongan sebab dia kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan orang yang hanya coba mengambil keuntungan dari situ, tetapi kita harus selalu siap untuk mempunyai kas, ya, dalam menolong mereka yang perlu untuk ditolong. Jadi dalam sebetulnya ini bidang penata layanan, ya. Jadi dalam membahas soal penata layanan tidak boleh terlepas daripada perlunya setiap jemaat mempunyai kas untuk fakir miskin, untuk yang miskin. Bagaimana ini Ibu Peggy kan ketua dari Eklesia, ada kas untuk yang para janda? Ada kas untuk bantu orang miskin, bahkan sampai Hope Channel juga ada. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan Ibu dari Peggy, Bapak. Ya? Bisa satu lagi bertanya nih? Ini dari siapa? Ini namanya Hutape ini. Oh, masih
Oh, Pak, tapi tadi soalnya suaranya perempuan, sekarang laki-laki saya Ya, jadi. Ya, boleh, saya silakan, berdua. Pak. Ya. Iya, begini Kak Pendeta Kuntaraf, selamat sahabat Selamat dan kepada sahabat. kita semua. Kalau saya mengikuti pelajaran minggu ini bisa dikatakan sebagai apa namanya peringatan ya, supaya kita boleh memperhatikan orang-orang yang lemah dan berbuat adil. Di pelajaran kita juga disinggung apa gunanya ya persembahan atau kebaktian kamu, tahu tentang apa itu, tentang Sunday law, tahu tentang Sabat dan sebagainya, tetapi kamu melupakan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang terpinggirkan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan ini, yatim piatu, yang miskin, janda-janda ini, apakah ini memang seperti menggeser kepada peribadatan kita gitu kan? Sepertinya ini yang jauh lebih penting daripada yang lain-lain. Apakah begitu maksudnya, Pendeta? Terima kasih. Saya ingin sebutkan bahwa kalau kita sebut kita tidak sebutkan menggeser, tetapi saya ingin sampaikan bahwa dalam soal beribadah, ya Alkitab membicarakan 3 perkara hal yang harus diingat di dalam peribadatan. Ya, yang pertama tentang masalah hubungan kita dengan Tuhan, yaitu di dalam pemulihan hari Sabat. Ya, takutlah akan Allah dan sembahlah Dia, ya, yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan mata air. Ya, itu di dalam buku Wahyu pasal 14, ya, 6, 7, ya, itu menyembah Allah. Ya, itu dengan apa? Itu berbicara soal Sabat. Tetapi kita pun jangan lupa, ya, faktor yang kedua, ya, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, ya, ya. Dan itu adalah persembahan ini merupakan suatu ibadah juga, yaitu mempunyai tubuh yang sehat. Oke, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu berbicara kita berbakti kepada Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Oke, itu adalah peribadatan. Yang ketiga adalah soal hubungan kita dengan orang miskin. Itulah Yakub 1 ayat 27. Oke, jadi itu adalah satu ibadah yang murni. Jadi kita tidak menggeser kepada soal ibadah Sabat dan sebagainya, tetapi ketiganya itu disebutkan oleh Alkitab dan kita menekankan ketiganya, tetapi sering yang ketiga itu adalah yang dilupakan, yaitu hubungan dengan mereka yang miskin, artinya menolong mereka itu, ataupun juga yatim piatu, ya, artinya tidak dipikirkan. Kita mendirikan sekolah, tetapi kita tidak banyak mendirikan yatim piatu. Bahkan gereja kita tidak mendirikan yatim piatu, ya, di Indonesia. Makanya ini beberapa kaum awam, ya, kami mengkoordinasi apa yang disebut Yayasan Advent Peduli Indonesia, mulailah panti asuhan 1 di Medan, kemudian kita mulai di Kupang, ya, di Purwodari, kawan-kawan. Dan itu adalah satu hal yang kami merasa sangat memberikan sukacita, ya. Kenapa? Sebab anak-anak yang tadinya tidak ada harapan, ya, untuk masa depan, sekarang jadi pendeta, jadi guru, jadi kepala sekolah, ya, menjadi ada staf dosen di UNAI. Itu adalah yang datang dari kita punya panti asuhan, ya. Jadi kita melihat, bahkan saya ingat seorang dari PBB yang mengatakan, if you would like to change the world, ya, sponsor a child. Ya. Kalau Anda mau mengubah dunia, ya, sponsorilah anak untuk sekolah. Kenapa? Mengubah dunia jadi orang yang tidak ada masa depan akhirnya menjadi, ya, masa depan yang lebih baik, ya. Jadi bukan menggeser, tetapi kita menekankan kembali hal yang sudah ada dalam Alkitab yang kita harus pelajari yang sering dilalaikan, ya. Jadi biarlah semuanya berjalan bersama-sama.
termasuk memiliki tubuh yang sehat. Reformasi kesehatan itu sangat penting, itu adalah ibadah juga. Amin. Terima kasih. Dan tentunya kalau kita memperhatikan para janda, anak-anak yatim piatu, kita lebih memiliki kasih. Jadi untuk memperhatikan orang, untuk mempunyai rasa apa ya, memperhatikan ya, empati kepada orang ya. Itu justru latihan kita untuk lebih setia kepada Tuhan kalau menurut saya. Baik, selanjutnya. Dalam hal ini saya ingin tekankan, ya, ada sebuah kutipan dari Christ Object Lesson, ya, yang dikatakan dikatakan bahwa pekabaran kita yang terakhir, cahaya kebenaran Tuhan yang terakhir yang dikabarkan kepada seluruh dunia, ya, adalah apa? Revelation of His character of love, ya, yaitu pernyataan dari tabiat kasihnya. Itu yang harus dikabarkan kepada dunia, ya. Sahabat penting, ya, tetapi semuanya itu, ya, tanpa kasih tidak berarti, ya. Jadi kasih kepada Allah, kepada sama manusia, itulah yang harus dikabarkan, dan termasuk di dalam kepedulian kepada mereka yang berkekurangan, ya, apalagi janda, janda miskin dan yatim piatu. Ada banyak janda yang kaya, oke, tetapi kita berbicara tentang janda, ya, miskin yang tidak ada sumber income dan sebagainya, kita harus peduli kepada mereka. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Jimmy Frit Siringoringo. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, bagaimana sikap kita kepada orang asing yang datang ke gereja dan langsung minta pertolongan dalam kurung uang, dan kita tolong, tapi sahabat-sahabat berikutnya datang dengan hal yang sama, meminta pertolongan kepada orang yang berbeda-beda. Ini kasus yang sering terjadi ini. Oke, nah sekarang ada satu istilah dikatakan, ya, kalau kita menolong seorang dengan ikan, ya, dia bisa hidup untuk sehari, ya. Tetapi kalau kita bisa memberikan dia untuk mengail ikan, ya, maka ia bisa hidup untuk selama-lamanya. Jadi dalam menolong kita harus bijaksana, ya. Tolonglah memberikan kail, jangan hanya memberikan ikan, ya. Kami memberikan pertolongan, ya, untuk mereka yang sekolah. Kenapa? Dengan sekolah mereka bisa, ya, mendapatkan income, ya, artinya mereka bekerja dan dapatkan income, dia bisa hidup, jadi tidak akan terus minta-minta. Jadi kalau seorang datang ke gereja untuk minta pertolongan, harus dilihat bagaimana latar belakang dan sebagainya, ya. Mungkin ada pekerjaan yang bisa dipekerjaan, banyak sekali kita punya anggota yang punya perusahaan atau apa, bisa mempekerjakan dia sesuai dengan keahliannya dan sebagainya. Jadi ada orang yang memang tidak bisa dapatkan pekerjaan sehingga dia harus minta tolong. Tetapi ada orang yang memang coba mengambil keuntungan daripada kita, yaitu dengan hanya untuk minta-minta saja. Dan kita harus ingat, nah ini satu prinsip yang ditulis oleh Roh Kudus, adalah satu dosa untuk menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Okay. Jadi kita harus berusaha, harus melihat, orang itu harus menolong dirinya sendiri, dia harus bekerja. Nah, kami mensponsori cukup banyak orang yang di sekolah di UNAI, UNCLAP, ataupun di PTSN. Kalau mereka tidak bekerja, maka kami pun tidak mau memberikan pertolongan. Orang harus bekerja, ya, menolong dirinya sendiri, baru kita berikan pertolongan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan daripada saudara Jamie Frit Siringoringo. Iya, terima kasih Pendeta jawabannya, dan sekarang saya akan panggilkan yang resen, Ibu Yeni Lesiaso. Apa masih ada Ibu Yeni Lesiaso? Ada. Selamat malam. Oh, ini saya Raymond, cuman pakai HP istri. Oh, oke. Oke, pertanyaannya mudah saja. Silakan Pak Raymond. Tadi Pak Pendeta katakan ada sunat hati. Kemudian Paulus juga memperkenalkan lagi di Kolose 2 ayat 11, sunat Yesus. Apakah ini sama dengan sunat hati atau beda? Kalau sama, kira-kira di mana persamaannya? Terima kasih, Pak Pendeta. Ya,
saya tidak melihat ada perbedaannya, tetapi penekanannya yaitu bahwa sunat hati itu kan berbicara mengenai masalah hati. Hati itu dapat berubah hanya dengan kuasa Yesus. Ya, jadi sunat hati adalah pertobatan, dan pertobatan itu bagaimana hanya dengan kuasa Yesus. Ya, jadi Yesus adalah sumber kuasa. Ya, Yesuslah yang bisa membersihkan akan hati kita sehingga hukum itu tertanam dalam diri kita, ya, dan kita jadi hati kita adalah hati baru oleh sebab apa? Mempunyai Yesus, ya. Jadi kata-katanya berbeda tetapi prinsipnya adalah sama. Iya. Oke, terima kasih Pendeta. Iya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Donald Peo. Apakah tindakan kita yang membiarkan orang yang meminjam tidak membuat orang tersebut bersalah atau berdosa padahal dia mampu untuk ganti? Terima kasih. Ya. Baik, kalau seandainya seorang meminjam pada saat dia membutuhkan, oke. Apakah itu meminjam oleh sebab dia menggunakan untuk bisnis? Ya, ini adalah satu hal yang berbeda. Ya, meminjam oleh sebab bisnis itu artinya digunakan untuk artinya seperti kongsi begitu, ya. Maka dengan sendirinya Anda bisa menanyakan dengan lebih lanjut, ya. Kemudian itu dapat juga misalnya membagi keuntungan dan sebagainya kalau untuk bisnis, ya, sama seperti orang pinjam dari bank. Tetapi kalau misalnya itu pinjaman sebab dia butuh, ya, tetapi sesudah dia punya uang tetapi dia tidak bayar, tidak mau untuk mengembalikan dan dia tidak merasa bersalah, ya, tidak merasa berdosa, Anda hanya sebut kalau memang betul dia sudah mampu, ya, ya, Anda bisa ingatkan kepadanya, ya, ya, jangan apa namanya lupa bahwa tempo hari kami berikan pinjaman, ya. Dan pinjaman itu kami ingin gunakan juga untuk hal yang lain, atau saya pun juga sudah membutuhkan, Anda bisa tanya kepada dia, ya. Kalau seandainya memang Anda sudah tahu bahwa dia sudah mampu, dia sudah punya mobil baru dan sebagainya, ya. Tetapi kalau seandainya ternyata bahwa dia tidak apa namanya tidak mampu, maka lebih bagus Anda merelakan itu, ya. Kami punya prinsip dalam keluarga, kalau kami kasih pinjam orang, ya, itu kami sama seperti memberi, ya. Kalau kembali bagus, kalau tidak kembali nggak apa-apa. Jadi tidak ada beban, ya, ya, tidak ada beban. Jadi ada yang juga yang waktu sekolah kami kasih pertolongan, artinya pinjam, ya, sekolah di Singapura, ya, kami kasih pinjaman, ya. Kemudian sesudah itu dia tamat sekolah, dia kerja, akhirnya dia kerja di Eropa, ya. Tetapi dia lupa, ya. Jadi kita anggap ya kami pun lupakan sajalah, ya. Anggap saja bahwa kami ikut membantu pendidikannya, ya. Jadi banyak orang, ya, misalnya orang mau tamat dari UNAI, kemudian dikatakan tolong pinjam, ya, ada banyak yang kami berikan pertolongan, tetapi ada jumlah besar sekali. Oke, tulis surat tanda tangani, ya, pinjaman supaya ini bisa digunakan untuk membantu adik-adik yang lain yang sekolah. Tetapi sesudah itu lupa, ya, tidak pernah datang kembali, ya. Jadi saya percaya mungkin sudah bekerja atau pekerjaan kita tidak tahu, ya. Maka saya tidak bisa menghukumkan orang itu bisa membayar atau tidak. Maka untuk tidak menjadi beban kepada kita, maka setiap pinjaman itu kita anggap sebagai sesuatu pemberian saja. Amin. Bagus, kalau tidak, enggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Iya. Karena kalau jadi beban 2 kali rugi ya Pendeta, ya. Udah nggak hilang uang, terus stres ya. Nggak bisa gara-gara itu, kan rugi. Ya. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Foxy Gerungan. Selamat sahabat pendeta, maaf saya tadi terlambat
makanya saya ingin tanya arti sunat hati dalam aplikasi kita saat sekarang ini apa, Pendeta? Wah, ini penjelasan saya itu cukup Panjang. panjang ya. Jadi mungkin saya harus share screen lagi nih, ya. Yang berbicara tentang sunat hati itu adalah bagian yang kedua tadi. Oke, saya jelaskan. Oke. Pengertian mengenai sunat hati. Sunat adalah lambang perjanjian dengan Tuhan. Tuhan menuntut agar orang Israel disunat hatinya. Yeremia menyebutkan orang Israel yang telinganya tidak disunat, berarti mereka tidak mendengar firman Tuhan. Ya. Sunat hati adalah lambang pertobatan orang Kristen. Ya. Sunat hati berhubungan dengan mereka yang telah disunat secara daging, namun perlunya pembaharuan perjanjian dengan hukumnya. Ya. Jadi kita harus pembaharui perjanjian, yaitu hati. Ya. Inilah perjanjian baru, yaitu penurutan itu datang dari hati, sebab hati yang artinya hukum itu terus di dalam hati kita. Kemudian lebih lanjut, arti sunat hati, setelah menerima hukum Allah, mereka dipanggil untuk mengerti akar dari penyerahan hati mereka. Ini bukan sekedar menghindarkan berbuat salah, tetapi tidak punya keinginan untuk berbuat salah, dan lebih penting lagi mempunyai kehidupan yang berbuat baik sepenuhnya. Ya. Jadi itulah hati yang sudah disunat, ya, yaitu sebab hukum itu berada di dalam hatinya. Sebab itu tuntutan Tuhan pada tahap ini adalah perjanjian berdasarkan kasih hingga penurutan yang sepenuhnya yang berdasarkan kasih. Ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa menolong menjelaskan apa itu sunat hati. Oke, luar biasa. Ini khusus, ya, khusus untuk untuk Foxy ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak John Parhusip. Ada satu pertanyaan seorang gembala jemaat. Aku memilih untuk menjadi orang yang baik karena aku tak sanggup menjadi orang benar. Tolong pendeta berikan penjelasan pertanyaan gembala ini. Pak John boleh juga nih. Bukan tanya sama gembalanya tapi tanya sama pendeta Kuntaraf ya. Silakan pendeta. Ini John Parhusip bukan pendeta, ini pendeta toh. Oke, anyway, begini, ya, yang mengapa seorang bisa jadi baik kalau dia tidak benar? Ya. Sebab baik dan benar itu adalah sesuatu perkara yang berjalan bersama-sama dengan kebaikan. Ya. Namun permasalahannya, ya, kebaikan seorang berusaha untuk menjadi baik, ya, itu ya sering dibuat dengan usaha sendiri dan dia akan gagal. Sebetulnya orang yang benar yang akan berbuat baik dalam arti benar, dalam arti oleh sebab dia mengerti akan kebenaran. Ya. Kalau mengerti kebenaran dalam hubungan dengan Tuhan, ya, jadi hubungan itu benar, ya. Jadi dia mempunyai kebenaran Yesus, maka dia akan berbuat baik. Kalau dia kalau hanya berusaha untuk menjadi baik tanpa memiliki akan kebenaran, maka dia akan gagal. Ya. Jadi saya anjurkan saudara-saudara untuk berbicara kepada gembala ini, ya, katakan, biarlah kita mengajarkan kebenaran, ya, yaitu membawa orang bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan berbuat kebaikan. Amin. Baik, semoga terjawab ya Pak John Parhusip. Dan selanjutnya dari Ibu Linda Sterli Lasut. Selamat sahabat pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Mohon izin bertanya, kalau ada orang di jemaat misalnya walau pensiunan, tapi yang diterima tiap bulan tinggal 300.000 tiap bulan dan juga sering meminjam uang, yang walau uang yang kemarin-kemarin dipinjam belum diganti,
yang orangnya sudah lansia dan anak-anaknya juga dari segi ekonomi kurang beruntung. Apakah itu termasuk orang asing? Dan apakah setiap kali dia mau pinjam uang terus harus dibantu? Soalnya ada yang bilang jangan dikasih hati nanti kebiasaan. Jadi kita jadi manjain orang katanya. Bingung nih. Ya. Kalau memang hanya dapatkan income 300.000, ya, sesudah dipotong-potong, ya anaknya juga kurang beruntung, ya, dia adalah termasuk orang yang harus dapatkan pertolongan, ya, ya. Mungkin asing dalam arti segi ekonomi, ya. Mungkin dia adalah saudara kita atau famili kita atau tetangga kita, ya. Nah, sekarang, ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam buku Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, ya. Jangan kamu jemu berbuat baik. Kemudian kalau ayat 10 dikatakan ya berikan pertolongan ya kepada semua orang, ya, ya, teristimewa orang yang seiman. Ya. Jadi dengan dasar ini ya tidak bisa punya pandangan oh nanti dia apa namanya, jangan selalu sering akhirnya dia nanti jadi kebiasaan. Kalau memang dia perlu, ya kita berikan pertolongan. Nah, kalau itu menjadi kebiasaan, ya itu urusan dia. Tetapi Anda sendiri menjadi orang yang suka menolong. Menolong itu, ya berguna untuk Anda sendiri, bukan hanya juga orang yang ditolong kan mendapatkan berkat ya. Kalau tidak salah apa itu obsesi hati pada hari Senin yang lalu ya. Saudara-saudara, buka di YouTube, kami punya pembahasan dari obsesi hati ya hari Senin yang lalu. Judulnya artinya judulnya adalah keuntungan menolong. Oke. Keuntungan menolong. Kami memberikan 16 poin ya. Keuntungan menolong termasuk dari saintifik ya. Orang yang menolong dia lebih bergembira, dia kurang stres. Kemudian orang yang suka menolong ya dengan rela hati dengan sendirinya ya tekanan darahnya menurun, kemungkinan untuk pikun itu berkurang sampai 70%. Kemudian wah banyak sekali berkatnya. Kemudian kemungkinan untuk panjang umur itu lebih besar ya. Jadi itu sebenarnya intinya adalah kasih ya. Kasih yang mengubahkan kita sampai kita pun jadi lebih berbahagia dan sebagainya. Dan hidup yang berbahagia membuat lebih sehat, umur yang lebih panjang. Jadi nggak usah pelit-pelit ya. Kalau orang memang perlu pertolongan ya kasih saja ya. Dan nggak usah dibilang waktu Anda berikan ini ya jangan katakan seperti meminjamkan ya, kami tolong ya Bu ya atau Bapak ya kami tolong ya, nggak usah dikembalikan. Itu saja, Anda lebih dapatkan banyak berkatnya. Oke. Jadi saudara-saudara, saya undang dengar itu obsesi hati pada hari Senin kemarin ya dengan judul keuntungan menolong. Ya. Amin. Tapi mungkin jalan keluarnya pendeta kalau di jemaat seperti kami pernah ada satu keluarga yang sangat kekurangan. Jadi di jemaat kami bikin bantuan untuk pendidikan. Jadi membayar sekolah anaknya. Iya. Salah Kemudian, satu yang nah, satu poin lagi mungkin saya bisa sebutkan. Kita tidak tahu kalau lihat pensiun jadi mungkin sudah tua ya, mungkin tidak bisa banyak lagi yang dipakai kerjakan, tetapi mungkin orang yang sudah tua sekalipun masih bisa buat sesuatu ya. Kami di Channel Conference itu kadang-kadang ada banyak relawan-relawan yang kerjakan masukkan surat di envelope dan sebagainya. Jadi mungkin berikan satu tugas-tugas di gereja ya. Dan sebagai imbalan Anda bisa memberikan pertolongan ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi dengan demikian dia pun merasa bahwa jiwanya itu lebih terangkat, bahwa dia bisa berbuat sesuatu ya untuk Tuhan. Jadi nilai dirinya lebih baik ya. Kemudian saat yang sama kebutuhan keluarga dapat tertolong ya. Dan untuk Anda yang menolong dari Linda Sterli Lasut ya, nggak usah segan ya
berbuat baik ya, sebab itu prinsip Alkitab, jangan ya berhenti berbuat baik. Oke, baik Pendeta. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, tapi ada juga Pendeta yang minta bantuan terus marah-marah. Kalau nggak dikasih kita dimarah-marahin. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Edi Lukas. Pendeta, pelajaran ini baik sekali dan pendeta telah sampaikan tantangan, perlu ada pelajaran masyarakat, pelayanan ya masyarakat. Tetapi di gereja sendiri memang begitu memerlukan juga. Saat pandemi banyak yang hilang pekerjaan, sedang kebutuhan di keluarga tetap mendesak. Jadi perlu ditolong. Pertama, apa ini juga perlu benar? Iya, benar. Kenapa? Sebab kita harus menolong pertama di dalam ya keluarga kita, artinya kita punya iman, tetapi kemudian juga kita menolong kedua, artinya itu prinsipnya Galatia pasal 6 ayat 10 ya. Berbuat baik kepada semua orang ya, teristimewa saudara seiman ya. Itu hal yang sangat penting sekali ya. Kenapa yang pertama adalah saudara seiman? Sebab orang seiman kita lebih kenal kan, kita tahu kebutuhannya, kita tahu bahwa itu sungguh-sungguh dan sebagainya. Saudara-saudara, kebetulan Ibu Peggy dengan saya ini aktif di Yayasan Advent Peduli Indonesia. Waktu musibah itu datang, pertama kami tolong adalah siapa? Ya, keluarga Advent. Ya. Waktu gempa bumi di mana itu di Nias, oke, ataupun kebanjiran Jakarta, ya. Kami pertama tolong adalah yang dari Advent lebih dulu, kemudian kita tolong juga kepada yang lain, ya. Tetapi yang kami utamakan adalah yang seiman sesuai dengan prinsip Alkitab, ya. Jadi masa pandemik banyak yang harus ditolong, ya, anggota harus ditolong, ya. Kemudian artinya itu yang utama kita berikan pertolongan. Kemudian juga sisihkan juga dana untuk masyarakat, sebab kita pun perlu dikenal oleh dunia sebagai orang yang menolong ya kepada mereka yang membutuhkan. Ya, dan pelayanan masyarakat juga adalah salah satu kegiatan daripada pelayanan di dalam memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain. Iya. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Victor Lanes. Selamat Sobat Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan, mengapa Tuhan bebankan kepada manusia untuk membantu orang asing yang kemalangan? Bukankah Tuhan bisa bantu secara langsung orang-orang asing tersebut? Ya, The Desire of Ages, saya biasanya hafal itu apa ke-342 ya. Prinsipnya adalah begini. God could have reached his object in saving sinners without our aid. Ya. Tuhan bisa menjangkau orang-orang yang berdosa itu tanpa pertolongan kita. But in order for us to develop a character like Christ, we must participate in his work. Ya. Tetapi supaya kita membentuk tabiat seperti Yesus, kita harus bekerja sama di dalam pekerjaannya. Kemudian in order for us to enjoy, to see the joy of redemption, supaya kita bisa melihat akan sukacita penebusan, ya, maka kita harus kerjasama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, menolong orang itu, ya, bukan hanya menolong orang bersangkutan, tetapi menolong kita membentuk tabiat Yesus. Oke. Tabiat Yesus itu dibentuk dengan bagaimana? Dengan mengabar Injil, dengan menolong orang lain, yaitu menolong tanpa pamrih, ya. Jadi dengan menolong kita, menolong diri kita sendiri, membentuk tabiat Yesus, ya. Jadi, wah, Tuhan bisa bekerja kalau Tuhan kalau Tuhan mau, ya, dan Tuhan bisa, Yesus akan datang. Kasih aja mimpi semuanya, dalam satu malam orang bisa tahu Yesus akan datang. Kasih mimpi semuanya. Kenapa tidak Tuhan buat gitu? Tuhan mau umat Tuhan juga berpartisipasi, sebab dengan cara ini
kita menolong diri kita sendiri membentuk tabiat Yesus. Ya. Dan tabiat Yesus adalah satu-satunya yang kita akan bawa ke surga, saudara-saudara. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Sebab ini menolong Anda membentuk tabiat Yesus. Tapi kalau Anda kikir-kikir, ya, wah, ya, tabiat yang dibentuk itu ya bukan tabiat Kristus, ya, tabiat kikir. Ya. Hindarkan itu. Tolong mereka yang memerlukan pertolongan. Amin. Ini pertanyaan dari Ibu Eti. Saat ini kita dihimbau untuk berhati-hati dengan orang asing. Bingung juga dengan versi Alkitab. Ya. Sekarang siapa yang dimaksud dengan orang asing di sini? Ya. Orang asing yang kita maksudkan di sini adalah orang yang tidak mengenalkan kebenaran, orang yang memerlukan kebenaran, orang yang memerlukan pertolongan, ya. Jadi Eti ya tidak usah segan ya untuk menolong mereka yang perlu pertolongan, ya. Namun kita harus bijaksana, ya. Jangan sampai ya seperti ada seorang yang ketemu ini mahasiswa dari Columbia Adventist University, ya. Dia ketemu dengan satu orang di mall, kemudian kenalan artinya, kemudian tiba-tiba orang itu datang ke dia punya apartemen, ya, dia buka, ya, akhirnya terjadi keburukan, ya, dia orang asing, ya, dia kebetulan orang yang cukup rohani, tetapi dia tidak bijaksana, ya. Ini masuk ke kamar, kemudian terjadilah pelecehan, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian bukan sampai di situ, sampai dibunuh dia, ya. Jadi bisa terlihat dari CCTV, ya. Itu artinya menolong orang, mau coba menolong orang asing, tetapi dengan cara yang bijaksana, sebab orang asing yang mempunyai niat yang buruk. Oke. Nah, kita tidak harus mengundang orang misalnya masuk ke dalam, ya. Kalau misalnya kita tidak kenal dengan benar, ya, kita harus berhati-hati, ya. Kalau dia minta pertolongan, ya dari pintu saja untuk berikan pertolongan dan sebagainya. Kita harus berhati-hati, sebab kita hidup dalam satu dunia yang jahat, yang coba mengambil keuntungan daripada kebaikan kita. Ya. Namun menolong orang selamanya akan adalah bermanfaat untuk kita punya pertumbuhan kerohanian kita sendiri. Iya, amin. Terima kasih. Ya. Tadi ada raise hand dari Bapak Marbun. Nah, saya mau tanya Pak Marbun, beneran raise hand mau bertanya atau salah pencet lagi, Pak? Mau bertanya. Oh, oke. Baik, silakan, Pak. Oke. Mas Marbun, bagaimana muridku ini yang 40-an tahun lalu? Masih ganteng, Bapak. Masih ganteng. Masih ganteng. Baik, Bagus. Pak Kuntaraf, Pak Ibu Peggy. Ya. Saya mau mengerti arti dari persembahan terpadu yang sesungguhnya. Karena ada gereja mengatakan apapun program gereja harus semua melalui persembahan terpadu. Di dalam satu proyek gereja, misalnya piknik, membawa anggota gereja piknik. Dari persembahan terpadu tidak cukup. Dan akhirnya dibuatlah taken less dan segala macam seperti itu. Pertanyaan saya, apakah menggalang dana untuk proyek gereja di luar persembahan terpadu baik enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana seseorang anggota gereja dia melihat persembahan terpadu dia cukup, tetapi dia seorang canvassing yang bagus, dan dia bawa uang ke gereja untuk bantu anak sekolah dan segala macam, itu tentu di luar persembahan terpadu. Mohon Pak penjelasannya. Sejauh mana makna persembahan terpadu ini? Karena ada dua versi yang ada di gereja. Terima kasih.
Saya lihat tadi ada pendeta Mambu, mantan sekretaris Uni Conference Indonesia Timur, ya. Kalau bendahara itu lebih tahu banyak tentang soal ini, ya. Artinya saya bisa berikan saya punya pandangan, ya. Mungkin pendeta Mambu boleh jelaskan dulu tentang persembahan terpadu itu. Baik, terima kasih. Ya, persembahan terpadu oleh gereja kita sudah diatur presentasinya. Sudah ada dulu kan kita punya persembahan sekolah sahabat, hari lahir, syukur, usaha, semuanya ada fonds-fondsnya, tetapi kemudian disederhanakan dengan membuat persembahan terpadu yang ya persepuluhan 10%, persembahan terpadu anjurannya 10% juga. Walaupun zaman orang Yahudi dahulu atau Israel sampai 30%. Tapi tetap kita mengatakan bahwa persembahan terpadu itu terserah kepada masing-masing kita. Jadi persembahan terpadu itu merupakan penyederhanaan agar tidak terlalu banyak dikumpulkan persembahan di gereja. Biasanya ya satu kali saja, semua sudah terencana. Jadi persembahan perpuluhan sudah diatur dari rumah. Semuanya sudah disiapkan semua dari rumah. Dan nanti tentunya ada yang lain-lain yang untuk dibicarakan di komite jemaat tentang persembahan terpadu, tetapi pembagiannya sudah jelas, 50% ke daerah, 50% ke jemaat, dan selanjutnya sampai ke General Conference. Itu sudah ada aturannya, sehingga sudah teratur. Kira-kira begitu, Pendeta Kuntaraf. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang sebagai tambahan, jadi di jemaat Saudara Marbun itu persembahan itu kan jadi setengah itu tinggal di jemaat. Jadi jemaat sesuai dengan majelis jemaat, ya itu yang akan mengadakan pembagian atau anggaran daripada persembahan terpadu tersebut. Ya, jadi yang ada misalnya kita anggap saja misalnya yang ada adalah 100 juta. Ya, tiap-tiap departemen kan mempunyai dia punya program, ya. Jadi dana itu ya daripada tiap departemen sesuai dengan permohonannya, kemudian ada anggaran. Jadi termasuk di situ harus ada untuk pelayanan masyarakat, ya. Termasuk di dalam kalau misalnya ada untuk piknik gereja, ya. Misalnya artinya kegiatan-kegiatan kita sebutkanlah fellowship, ya. Kegiatan fellowship, jadi ada sisihkan dari dana itu, jadi dianggarkan, ya. Nah, kalau kurang, ya, sebab itu kan berdasarkan persembahan kan, kalau kurang tidak salah untuk memohonkan bantuan dari mereka yang masih bisa menolong, maksudnya taken list. Kalau kurang ya untuk proyek misalnya bikin KKR, ternyata dana KKR ini yang sudah dianggarkan itu hanya 10 juta, padahal yang diperlukan 50 juta. Ya terpaksalah minta bantuan kepada orang yang bisa menyumbang, ya. Akhirnya tertutuplah menjadi 50 juta untuk KKR tersebut, ya. Nah, kemudian kalau orang mempunyai dana yang lain membantu orang miskin dan sebagainya untuk uang sekolah, itu satu hal yang baik yang tidak masuk di dalam anggaran artinya persembahan terpadu, tetapi mempunyai program untuk menolong ya orang-orang tertentu, ya. Misal kami ada dana scholarship namanya Andrew Kuntaraf Memorial Scholarship Fund, ya. Jadi kalau ada income apa semua misalnya dari buku-buku kami katakan kepada percetakan Advent langsung kirim ke UNAI. Jadi kami tidak lihat itu uang, tapi langsung untuk membantu anak-anak yatim piatu, artinya anak-anak yang kurang mampu, ya. Jadi saya tidak berikan persembahan melalui sekolah, melalui gereja itu persembahan terpadu, enggak, ya. Kita masing-masing bisa mempunyai program untuk menolong sesama. Oke, mudah-mudahan sudah menolong. Iya. Oke. Baik,
Terima kasih Pendeta Muntaraf, pertanyaan sudah habis dan waktunya lewat 15 menit. Kami mengucapkan terima kasih untuk dedikasinya walaupun dalam perjalanan ada di luar kota, tapi tetap komitmen ya untuk memberikan pelajaran-pelajaran melalui PGSS ini. Demikian juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan setia yang selalu mengikuti PGSSI ini dari awal hingga akhirnya. Walaupun malam ini banyak yang izin karena KKR di mana-mana ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Orpa sudah baca ayat. Kemudian Pak Lasman, terima kasih sudah baca ayat. Pak Lasman karena baca ayat jadi nggak kasih pertanyaan ya. Baik. Minggu depan aja, minggu depan. Terima kasih juga untuk Pendeta Moldi Mambu yang sudah melayangkan doa buka. Terima kasih untuk semua pelayanannya ya. Pak Joy, kemudian Pak Daniel, terima kasih. Dan kita akan tutup pertemuan ini, namun sebelumnya saya akan ingatkan kembali bahwa bahan dari Pendeta Kuntaraf maupun rekamannya seperti biasa akan saya kirimkan di WhatsApp grup PGSSI maupun Telegram. Jadi yang belum masuk jadi member di chatroom ada linknya ya, nanti boleh di-copy di situ supaya bisa menerima pelajaran ini. Baik, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon kesediaan dari Bapak Denis Tambunan. Udah lama nggak kasih pertanyaan, jadi sekarang saya kasih tugas untuk berdoa tutup. Boleh Pak, silakan. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala limpah kasih-Mu. Kami boleh menikmati hari Sabat yang indah ini Tuhan, dengan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat, terutama bagaimana kami boleh berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya orang asing, janda, anak yatim piatu, dan semua yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami banyak belajar untuk melakukan sesuai yang telah Engkau ajarkan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, yang telah memberikan pencerahan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan sunat hati yang telah kami pelajari, dapat kami lakukan nantinya di dalam kehidupan kerohanian kami. Berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Kuntaraf beserta keluarga, sehingga di dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan tetap memberikan yang terbaik, dan semua curahan kasih-Mu menjadi saluran berkat bagi keluarga ini Tuhan, khususnya hamba Tuhan Bapak Pendeta Kuntaraf. Begitu juga koordinator kami, Ibu Peggy, Kau berkati Tuhan, sehingga di dalam pelayanannya dia tetap setia untuk memberikan yang terbaik di dalam PGSS ini Tuhan. Terpujilah nama besar Bapa, Kau berkati kami semua yang hadir, kesehatan Kau pertambah bagi kami masing-masing, sehingga limpahan berkat-Mu itu ada pada keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama besar Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Tambunan. Dan kepada kita semua, selamat Sabat, selamat berdiskusi, boleh di unmute, boleh di unmute. Terima kasih Peggy, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih. Selamat Sabat, selalu Tuhan memberkati. Sahabat Pendeta Moldi Mambu. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih. Terima kasih Pak Rikis, Pak Agus Riki, terima kasih. Sahabat Bapak Pendeta Kuntaraf. Sama sahabat semua. Kita hitung mundur ya. Ya. Kita hitung mundur boleh kan? Boleh. 5, 4, 3, 2, 1, lambaikan tangan.